Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wayuni Safitri, kelompok 72. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah pengabdian masyarakat daring dari rumah 2021 dengan tema kesehatan dan program yang berjudul Pendampingan Melalui Gerakan Edukasi COVID-19 di Desa Tambak Mas, Sukomoro, Kabupaten Magetan. Berikut merupakan latar belakang dari pengabdian ini. Coronavirus merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan manusia, disebabkan oleh infeksi virus atau virus SARS-CoV-2. Virus yang berbahaya dan mematikan ini dengan sangat mudah menular dan menyebar dari satu manusia yang terjangkit menyerang ke manusia yang lainnya, bahkan dapat menular ke hewan peliharaan. Penularan dan penyebaran akan terus terjadi apabila masyarakat tidak mematuhi himbauan protokol kesehatan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Tidak sedikit masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, bahkan ada yang masih tidak percaya ataupun meremehkan virus COVID-19 ini, sehingga penularan tanpa disadari terus terjadi di sekitar mereka, seperti yang terjadi di Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ini. Pada tanggal 20-30 Mei 2021, Desa Tambak Mas memutuskan untuk melakukan lockdown disebabkan karena melonjaknya jumlah warga yang terpapar COVID-19. Ledakan kasus COVID-19 di Desa Tambak Mas ini berawal dari salah satu warga yang dinyatakan positif dan dirawat di rumah sakit, yang ternyata banyak keluarga pasien tersebut dinyatakan reaktif. Jumlah seluruh warga Desa Tambak Mas yang pernah dinyatakan positif dari awal COVID-19 masuk ke Indonesia hingga sekarang bulan Agustus 2021 sebanyak 58 orang, 54 orang sembuh, dan 4 lainnya meninggal dunia. Mayoritas penyebab penularannya adalah bersumber dari klaster musola dan klaster keluarga. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk mengadakan edukasi dan pendampingan terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi dan strategi pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, perlu adanya pendampingan tentang gejala dan penanganan apabila mengalami gejala COVID-19 agar masyarakat lebih tanggap dalam menghadapi COVID-19. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah yaitu diharapkan dapat memberikan kesadaran warga Desa Tambak Mas tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi dan mampu menurunkan angka penularan COVID-19 di Desa Tambak Mas. Selanjutnya, dalam pengabdian ini, penulis menggunakan metode ABCD atau yang disebut dengan pendekatan Asset Based Community Development. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan potensi dan aset yang dimiliki desa maupun yang berada di lingkungan masyarakat. Aset merupakan suatu kekayaan yang sangat berharga yang bernilai guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa Tambak Mas memiliki fasilitas berupa bangunan polindes atau pondok bersalin desa yang merupakan tempat masyarakat untuk memeriksa kesehatan dan diurus oleh 2 orang bidan. Tidak hanya itu, Desa Tambak Mas memiliki posyandu, namun sayangnya di masa pandemi seperti ini, kegiatan posyandu diberhentikan sementara. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 akan ditangani oleh Satgas atau Satuan Tugas COVID-19 Desa Tambak Mas yang terdiri dari Bapak Kepala Desa selaku Ketua Satgas dan anggota Satgas yang berasal dari perangkat Desa Tambak Mas itu sendiri, BPD 7 orang, LPM 9 orang, RT 19 orang, RW 3 orang, dan juga ada dari pihak kepolisian. Berikut merupakan hasil dari pengabdian selama 40 hari di Desa Tambak Mas. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama 40 hari yaitu sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang apa yang harus dilakukan ketika bergejala, kemudian edukasi tentang menjaga kesehatan di masa pandemi, patroli malam bersama Satgas COVID-19, pembuatan dan penyemprotan cairan disinfektan di tempat umum sekitar, pembagian sembako bagi warga yang terdampak COVID-19, pembagian masker gratis kepada masyarakat, dan yang terakhir edukasi mengenai kebersihan lingkungan. Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu penempelan poster lingkungan di warung-warung, edukasi mengenai kebersihan lingkungan kepada anak-anak, membantu warga menyiapkan berkah Jumat, membantu warga menyiram pohon jeruk, memberi tanda jaga jarak di masjid, dan membantu perangkat desa dalam pembagian BLT atau bantuan langsung tunai. Kegiatan pendukung tersebut membantu penulis dalam memantau perkembangan warga setelah diadakannya kegiatan utama. Berdasarkan pengamatan penulis, banyak warga berantusias dengan kegiatan ini dan banyak warga yang mulai menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Berdasarkan
pembahasan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menambah pengetahuan negara Desa Tambak Mas mengenai COVID-19. Yang kedua, edukasi melalui media pamflet mengenai anjuran untuk tetap di rumah saja dan penanganan ketika merasakan gejala dan hal apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala berat dan menjaga kesehatan di masa pandemi. Hal itu dapat menambah daya tarik masyarakat untuk membacanya dan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan penanggulangan COVID-19, penulis mengadakan kegiatan edukasi mengenai menghadapi berita hoax di masa pandemi. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil karena antusias dari warga yang mulai menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.